Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat kehidupan, nikmat nyawa, nikmat diberikan kesempatan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengisi waktu dengan menambah pengetahuan kita tentang Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Lalu bagaimana mengamalkan, bagaimana mengimplementasikan, dan bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga manfaatnya terasa di dunia dan di akhirat. Itu hal yang sangat penting dan sangat mewah dalam kehidupan, karena sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama bahwa mereka menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan membuat dia faqih terhadap agamanya. Dia akan Allah buat mengerti agamanya dan mengamalkan agamanya. Itulah ciri khas dan tanda yang sangat nyata Allah inginkan kebaikan buat seorang hamba. Adapun kekayaan, orang-orang yang paling durhaka juga Allah kasih kekayaan, hadirin. Bukankah Fir'aun Allah kasih kekayaan, Qurun Allah kasih kekayaan, Namrud Allah kasih kekayaan, popularitas. Orang-orang yang paling durhaka juga Allah kasih popularitas. Kurang populer apa Fir'aun, hadirin? Sampai hari ini namanya masih diucapkan, diceritakan, disebutkan. Hadirin Allah muliakan, kalau fisik, ketampanan, kecantikan dan lain sebagainya, ada banyak orang durhaka juga memiliki fisik yang luar biasa. Maka inti Allah inginkan kebaikan bukan itu semua. Intinya adalah bagaimana seseorang itu memahami agamanya dan mengamalkan agamanya dalam kehidupan kesehariannya. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk memiliki ciri khas tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin yang semoga Allah muliakan, salah satu sarana dan salah satu cara dan salah satu buku yang bisa memuluskan cita-cita kita ini adalah Riyadhus Shalihin. Buku yang ditulis oleh Imam Yahya bin Sharaf bin Muri Abu Zakaria Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Karena buku ini benar-benar menyentuh hal-hal yang sangat keseharian dalam kehidupan kita.
sangat menyentuh keseharian. Dan inilah salah satu kekuatan kitab ini. Apa yang dipelajari pagi ini bisa langsung dipraktekkan hari ini juga. Keikhlasan, kesabaran, atau birrul walidain yang sedang kita bahas, dan lain sebagainya. Dan ini kan membantu kita, karena ilmu itu kalau nggak diamalkan hilang. Walaupun mungkin bukan karena kelalaian gitu. Karena mungkin nggak ada case-nya aja, atau nggak ada kasus. Orang jago ilmu waris gitu, tapi nggak ada yang meninggal dalam waktu misalnya 3 tahun. Artinya dia hidupnya itu nggak ketemu orang misalnya. Atau ada yang meninggal tapi nggak mau minta dihitungin sama dia gitu. Ada, kita udah punya loh. Itu lama kelamaan ilmu warisnya hilang juga gitu, karena nggak pernah digunakan, terus juga nggak pernah diajarkan. Jadi hadirin Allah, makanya Allah mengatakan untuk mengokohkan ilmu, Anda harus amalkan. Sama kita punya ilmu bahasa asing gitu loh, jago tuh, bicaranya lancar. Oke, coba 3 tahun nggak bicara pakai bahasa itu, ilmunya surut hadirin. Oleh karena itu sekali lagi, marilah kita bersyukur Allah kasih taufik kepada kita bisa mempelajari kitab sebaik ini dan sepenting ini. Dan semoga Allah memberikan keikhlasan. Semoga Allah berikan keikhlasan ketika kita belajar. Kata para ulama kita seperti Syekhul Islam mengatakan, man ta'allama al-ilma alladhi ba'atha Allahu bihi rusulah. Barang saya mempelajari ilmu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala ke rasulnya. Wa 'allamahu, dan dia mengajarkan ilmu tersebut liwajahillah. Dia belajar dan dia ajarkan semata-mata mengharapkan wajah Allah. Kana siddiqa, maka dia adalah orang siddiq. As-siddiq, dan as-siddiq itu tingkatan tertinggi, itu level persis di bawah level para nabi dan rasul, persis di bawah para nabi dan rasul. Dan itulah gelarnya Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar adalah manusia terbaik setelah era nabi dan rasul. Jadi ulama barang siapa yang belajar ilmu yang Allah berikan kepada rasulnya, dan Allah perintahkan rasulnya untuk menyebarkannya, dan dia ajarkan ilmu tersebut liwajahillah, semata-mata mengharapkan wajah Allah, kana siddiqa, maka ia akan menjadi orang yang siddiq, orang yang sangat jujur dan senantiasa membenarkan apa yang Allah firmankan, orang yang sangat tenang, sangat bahagia, sangat nyaman. Asal itu tadi, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang belajar karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sekali lagi gak mudah kecuali dimudahkan oleh Allah, gak simple kecuali dibuat simple oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali melanjutkan kajian kita, dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab berikutnya, bab ke-42 ya, bab fadli birri asdiqail ab, masih berkaitan dengan orang tua hadirin. Bab keutamaan berbuat baik ke
teman atau sahabat-sahabat ayah atau orang tua, ke sahabat-sahabat ayah atau orang tua. Sekali lagi, ini bab yang baru, bab keutamaan berbuat baik ke sahabat-sahabat, ke teman-teman dekat orang tua kita atau ayah kita, atau bab fadli birri asdiqail ab wal wal aqarib wal zawjah wa sairi man yundabu ikramuhu. Kalau bab itu mau lebih panjang, sebagian ulama menjelaskan bab keutamaan berbuat baik dengan atau ke sahabat ayah, ke sahabat ibu, ke sahabat family kita, saudara-saudara kita, kemudian sahabat kakak kita, sahabat adik kita, dan sahabat istri kita. Kalau istri kita punya sahabat, maka keutamaan berbuat baik dengan mereka. Wasair man yundab ikramuhu, dan setiap pihak yang disunahkan untuk dihormati dan dimuliakan. Ini bab yang baru, hadirin sekalian, bab yang baru. Hadirin yang Allah muliakan, sebelum kita masuk ke pembahasan bab ini dan kita baca hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa sih perasaan kita atau yang ada di pikiran kita ketika pertama kali baca bab ini? Bab keutamaan berbuat baik dengan sahabatnya ayah, sahabatnya ibu, sahabatnya family kita, sahabatnya istri kita, sahabatnya semua orang yang hendaknya kita muliakan, yang hendaknya kita muliakan. Apa yang ada dalam diri kita? Hadirin, ini bukan hanya sekedar tidak tahu menjadi tahu. Ini bukan sekedar yang awalnya nggak paham jadi paham. Karena apa? Karena bab ini kembali membuat kita terpukau. Betapa indahnya agama kita, hadirin. Betapa indahnya konsep yang Allah turunkan subhanahu wa ta'ala. Betapa indahnya sunnah Rasul kita alaihi salatu wassalam. Tidak heran Nabi kita dikatakan Nabi Rahmah, Nabi kasih sayang. Lihat bagaimana sampai seluas ini pembahasannya. Bukan hanya sebatas orang tua kita lalu berhenti, enggak. Ayahmu punya sahabat, ibumu punya sahabat, punya, baca berbuat baik. Keluargamu punya sahabat. Nah, kalau ketemu sahabat kakakmu, ketemu sahabat adikmu, ketemu sahabat misalnya om dan tante kita dan Anda berbuat baik. Oh, ini sahabat adekku ini, mereka tuh deket tuh dari SMA. Anda buat sama dia. Kalau bisa bantu. Hadirin Allah muliakan. Ini
bukan tentang, lagi-lagi bukan hanya tentang belajar sesuatu yang baru dalam wawasan kita, tapi saat kita baca bab seperti ini, iman kita tuh harus tambah, hadirin. Keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Alimul Khabir, yang Maha mengetahui, yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, itu harus meningkat. Karena yang menurunkan konsep ini adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sesuatu yang sangat luar biasa. Apa kata Allah SWT dalam surat Fussilat ayat 42? La ya'tihil batil min baini aydihim, atau min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak akan disusupi kebatilan. Min baini yadayhi, dari arah depan, wala min khalfihi, maupun dari arah belakang. Tanzilun min hakimin hamid. Karena Al-Quran, kebenaran, itu diturunkan dari yang maha bijak dan maha terpuji, yang maha bijak dan Allah SWT Al-Hakim. Allah SWT yang maha terpuji, maha bijak dalam firman dan perbuatannya. Mungkinkah yang maha bijak membuat sebuah sistem yang ngawur? Nggak mungkin. Mungkinkah yang maha bijak dan maha terpuji membuat sebuah konsep yang mengundang kritikan objektif, ya, bukan karena hawa nafsu, kesombongan dan seterusnya? Nggak mungkin. Yang maha terpuji itu apa sih? Kalau kita lihat ciptaannya, kita akan memujinya. Itu poin. Kalau kita pelajari syariatnya, kita akan memujinya. Jadi kalau kita masih di level, oh gitu ya, berat juga ya, kita berarti belum mengenal dan belum memahami. Emangnya harus gitu ya? Ribet dong. Oh, berarti ilmu kita belum dalam, hadirin. Karena perintah dan larangan, do's and don'ts, itu diturunkan tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran itu diturunkan dari yang maha bijak dan yang maha terpuji. Itu sebuah fakta yang tidak bisa diganggu gugat. La ya'tihil batil min baini yadayhi, la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfi. Gak bisa disusupi kebatilan. Gak bisa dimasuki oleh kebatilan dari arah manapun, mau dari depan mau dari belakang, gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Kata para ulama, gak ada jendela, nggak ada window, nggak ada pintu untuk bisa dimasuki kebatilan. Kenapa? Karena diturunkan dari Hakim Hamid. Jadi ketika kita tidak memuji Allah SWT,
Bahkan kita merasa berat, ribet, jelimet. Yang harus kita introspeksi adalah diri kita. Loh kok gitu? Gini loh hadirin sekalian. Orang itu kalau lagi sakit, itu makan makanan chef level dunia aja bisa jadi hambar. Bahkan bukan hanya hambar, enak. Bahkan bukannya nama, dimuntahin di banyak penyakit. Dan ketika hambar, koma, atau enak, koma, dimuntahin, apakah penyebabnya karena makanannya benar-benar enak? Apakah karena kokinya atau chefnya atau pemasaknya nggak jago? Bukan, dia lagi sakit hadirin, lagi sakit. Maka dia nggak bisa memuji itu. Sama dengan manusia. Manusia ini kalau hatinya lagi sakit, jiwanya lagi sakit, apalagi kalau hatinya mati, mau disuguhkan konsepsi apapun, dibilang berat sama dia. Orang sakit tuh dikasih bubur kan gak mudah ya, mudah dikonsumsi, mudah ditelan, itu bisa dimuntahin lagi padahal udah bubur. Bahkan sebagian penyakit jangan air, muntah lagi air, padahal sebenarnya gak bisa masuk, padahal air apa susah, dimuntahin lagi airnya. Ini agama hadirin sekalian. Ini konsep tanzilun min hakimin hamid, diturunkan dari yang maha bijak dan yang maha terpuji, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati kita normal, kalau hati kita sehat, kalau jiwa kita baik, maka ketika kita bersama dengan perintah dan larangan Allah, berinteraksi dengan konsep Allah SWT, hanya ada satu opsi, yaitu memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah yang maha terpuji. Tapi apakah sudah sampai di situ level hati kita? Kalau belum, setidaknya jangan cari kambing hitam. Apalagi perintahnya disalahin, larangannya disalahkan. Ini bahaya. Paling nggak akui memang hati saya tuh masih sakit, lalu obati. Jangan dari zaman bahla sampai sekarang, ya hati gue kan sakit bro, ya udah oke, sakit, obati dong, minum obat dong, kembali dong ke Allah, tanya kepada ustaz, tanya kepada guru kita, terus diminum tuh obat, dan cuma nanya doang, dijalanin biar hatinya sehat. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau hati itu baik maka anggota badan itu akan baik, kata Nabi SAW. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau hati rusak, hati sakit, semuanya sakit. Satu jasad. Lisan nggak mau tunduk, mata nggak mau tunduk, telinga mau dengar yang haram, tangan nggak jelas. Oke, ini yang harus kita renungkan. Makanya masa sih orang tuh nggak tambah yakin sama Allah ketika ngebaca bab seperti ini, bab berbuat baik ke sahabat-sahabat ayah, ibu,
keluarga, family, istri, dan yang berhak atau disunahkan dimuliakan. Ini udah konsep luar biasa, udah paripurna. Sebagaimana kalau orang benar-benar ngerti, paham tentang Islam yang benar, yang original, yang kembali ke keterangan para ulama sebagai ahli waris para nabi, dan kembali ke buku-buku mereka yang menjelaskan Al-Quranul Karim dan hadis serta sunnah Nabi SAW. Lalu dia sebagai orang tua, masa nggak dukung anaknya belajar kalau dia ngerti bener nih konsep. Jadi orang tua kalau ngerti konsep yang benar, dia pasti akan dukung anaknya belajar agama. Kenapa? Karena konsekuensi anaknya belajar agama bukan hanya baik sama dia, tapi akan baik sama sahabat-sahabatnya. Atau kita pakai bahasa yang lain, diksi yang lain, kalau anaknya dididik oleh para ulama, oleh para ustadz, oleh para guru, menggunakan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW untuk berbuat baik sama sahabat-sahabat ayah dan ibu, ya gimana sama ayah ibunya gitu loh, masa dicuekin? Nah kalau dia ngerti, masa ya dia nggak dukung? Atau istri, kalau istri ngerti apa konsep yang benar, ngerti agama ini, dia nggak akan menghalangi suami untuk belajar agama, untuk dekat sama Allah. Wong sahabatnya aja suaminya akan dituntut untuk memuliakan, apalagi dirinya atau suami misalnya, dan seterusnya, wahaluma jarrah. Dan begitu seterusnya. Keluarga kalau ngerti harusnya mendukung. Nah ini kan PR kita, berarti harus kita evaluasi. Apakah kita belajarnya benar? Itu pertama. Oke, kalau belajar kita, enggak, aku udah belajar Riyadhus-Shalihin kok. Poin yang kedua, apakah kita sudah amalkan itu pelajaran? Sudah diamalkan sehingga orang tua misalnya, family kita itu merasakan benar ya, berubah nih anak gitu. Misalnya kalau orang tua benar, kakakku tuh dulu, waduh, nyebelinnya minta ampun, tapi semenjak belajar berubah dia. Jangankan aku, teman-teman sahabatku itu biasa kita ngegeng tuh baik semua di sana. Mereka juga bingung, kakak lo tuh kenapa tuh tumben baik? Itu karena pertama kali ketemu setelah perubahan, terus ketemu lagi, emang baik nih orang. Kakak lo tuh belajar apa sih? Gitu. Ajak kakak gue dong, dia belum mau dulu gitu kan gitu. Dia di sini masih malas belajar, tapi dia pengen punya kakak kayak kakaknya sahabatnya. Jadi bukan ajak kita, ajak kakak gue dong gitu. Kan manusia tuh pengen dapat enak tapi nggak mau proses gitu. Jadi hadirin Allah muliakan. Kan kayak gitu ya. Ketemu sama teman, sama istrinya, kita lihat istrinya tuh baik sama teman kita. Bini lo tuh belajar di mana? Ajakin bini gue dong ngaji dong gitu. Harusnya kan dia dulu gitu ya, aku mau belajar, ini ajakin bini gue belajar dong. Dia sih masih sibuk juga, sibuk kesana, sibuk sini, bla bla bla. Itu manusia tuh pengen dapat hasil tapi nggak mau capek gitu. Kalau bisa orang lain yang capek, ya orang lain dulu lah gitu, sebelum dianya capek. Illa man rahimah rabbuh, kecuali dirahmati Allah, dan nggak semua demikian tentu saja. Jadi hadirin sekalian, sekali lagi sebelum kita pelajari hadits Ibnu Umar,
dan lain sebagainya. Coba kita renungkanlah, ini bab luar biasa. Sebagaimana bab-bab sebelumnya ya. Tapi yang membuat bab ini mind blowing, membuat bab ini tuh cukup berbeda dengan sebelumnya. Kalau bab sebelumnya kita semua tahu lah, birrul walidain itu harus, durhaka itu dosa besar. Bahkan sebelum kita ngaji juga kita ngerti itu. Tapi ini penekanan. Tapi sampai sahabat ayah saya, Ustaz, sampai sahabat ibu saya, sampai sahabat istri saya. Oh, ini saya baru dengar kayak begini. Sahabat kakak sama adik saya juga. Saya harus baik. Oh iya. Oh iya. Saya semakin yakin dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gak mungkin Allah ngajak saya hancur tuh, gak mungkin kalau konsepnya kayak begini. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran untuk menyengsarakan Anda. Kami tidak menurunkan Al-Quran untuk menyengsarakan Anda. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Quran itu diturunkan untuk mengingatkan, untuk memberikan kebahagiaan, agar Anda nggak hancur, agar Anda nggak sengsara. Jadi jangan pernah berpikir ribet, enggak. Tapi butuh perjuangan, hadirin, butuh proses. Kan demikianlah. Kita makan enak aja butuh proses. Walaupun tuh makanan mahal. Ya nggak sih? Kepiting tuh kurang mahal apa diri? Enak, enak apa? Gimana makannya? Ribet tadi. Minta inilah, dipotong-potong lah, seruput-seruput, lama. Siapa yang bisa makan kepiting utuh 2 menit tadi? Itu ditelan semuanya, ini bahaya. Ya kalau kita bisa terima logika simple seperti itu untuk makan kepiting, ya bagaimana kehidupan dunia akhirat lah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. InsyaAllah kita akan lanjutkan. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.